Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan membahas terkait pinjaman online atau pinjol dari sisi perspektif ekonomi Islam. Nah, saat ini pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu solusi yang banyak dipilih oleh masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat. Namun, sebagai seorang muslim, kita perlu tahu nih, apakah praktik pinjaman online ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru bertentangan dengan ajaran Islam? Untuk itu kita akan lihat dulu iklan-iklan yang ada di Media sosial. Ada pun nih belanja dagangan budget pas-pasan, mau buka usaha modal masih kurang, pinjam di Adapundi, limit tinggi bunga rendah, pakai Adapundi, dana aman lancar. Tagihan numpuk tapi belum gajian, pengen liburan tapi dompet menangis, dibantu Adapundi cair langsung, gak pakai lama, pakai Adapundi, dana aman lancar. Mau ganti HP takut cicilan besar, beli motor mikirin beban bulanan, dibantu Adapundi, bebas pilih tenor cicilan, pakai Adapundi, dana aman lancar. Buka HPmu sekarang, pinjam di Adapundi, pakai Adapundi, dana aman lancar. Hidupkan setiap mimpi dengan hati. Bayangkan suatu hari kita sedang membutuhkan uang secara mendadak. Hanya ada handphone di tangan, lalu muncul sebuah iklan, yaitu dana cair dalam hitungan menit. Tanpa proses yang panjang, uang bisa langsung masuk ke rekening dengan mudah dan cepat, serta terlihat seperti solusi. Tapi muncul satu pertanyaan yang penting, yaitu apakah semua kemudahan itu membawa keberkahan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas yaitu sebuah pinjaman online atau pinjol dalam perspektif ekonomi Islam. Di zaman digital seperti sekarang ini, pinjaman online semakin banyak digunakan masyarakat. Banyak orang memilih pinjaman online karena merasa terbantu ketika membutuhkan dana yang cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada berbagai permasalahan yang sering terjadi, mulai dari bunga yang tinggi, denda yang terus bertambah, hingga tekanan saat proses penagihan berlangsung. Hal inilah yang membuat kita perlu melihat pinjaman online ini bukan hanya dari sisi cepatnya saja uang didapat, tapi juga dari sisi hukum dan nilai Islam. Ada beberapa alasan mengapa bank pinjaman online konvensional dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama, adanya riba, yaitu penambahan pembayaran atas utang. Yang kedua, terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan, misalnya biaya-biaya yang tidak dijelaskan secara transparan atau secara dirincikan. Yang ketiga, adanya unsur doror, yaitu kerugian atau kemudaratan bagi peminjam, yaitu bunga yang terus meningkat dengan bertambahnya waktu peminjaman itu sendiri. Selain itu, praktik dari penagihan juga mengandung intimidasi, karena seringkali peminjam itu juga tidak bertanggung jawab dengan baik. Namun, apakah berarti semua pinjaman online itu haram? Maka, jawaban itu tidak selalu. Yang perlu diperhatikan adalah sistem dan akad yang digunakan. Di dalam Islam, pinjam-meminjam dikenal dengan istilah qard. Qard merupakan akad yang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan dari kesulitan seseorang. Jika layanan pembiayaan menggunakan prinsip syariah, maka akad yang jelas tidak mengandung riba, serta tidak merugikan pihak yang meminjam. Maka hal itu lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sebagai seorang muslim, kita juga perlu belajar untuk mengatur keuangan, karena terkadang masalah bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan uang, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Sebelum melakukan pinjaman, lebih baik tanyakan dulu apakah itu untuk kebutuhan atau itu untuk hanya sekedar keinginan, dan apakah kita juga bisa mengembalikannya atau tidak. Karena sebaiknya jika kita ingin meminjam suatu uang, kita bisa memastikan untuk bisa mengembalikannya. Kesimpulannya adalah pinjaman online dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari cepat dan mudahnya saja untuk mendapatkan dana. Namun, jika harus memperhatikan akad, keadilan, transparan, dan keberkahan. Karena dalam Islam, mencari solusi keuangan bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan,
tapi juga menjaga agar setiap transaksi membawa kebaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.